Jendela transfer Januari semakin dekat dan AC Milan perlu melakukan penguatan skuad di tengah krisis cedera. Namun lini tengah tampaknya bukanlah salah satu prioritas utama. Tommaso Pobega mengalami cedera baru-baru ini dan akan absen selama 4 bulan. Sementara Ismail Bennacer akan ambil bagian di Piala Afrika bersama Aljazair pada bulan Januari. Hal ini membuat lini tengah Milan sedikit goyah, tetapi menurut laporan Antonio Vitiello, Milan diperkirakan tidak akan melakukan penguatan di sektor tersebut di bulan Januari. Laporan itu mengklaim bahwa Milan akan fokus penuh untuk memperkuat lini pertahanan di tengah krisis bek tengah. Ini berarti Pioli akan banyak bergantung pada Yacine Adli, Loftus-Cheek, Yunus Musah, dan Tierney Reinders saat Bennacer absen. Dan jika Aljazair terus melaju hingga final di Piala Afrika, Milan kemungkinan besar harus bermain tanpa Bennacer saat menghadapi AS Roma, Udinese, Bologna, Frosinone, dan Napoli. Seperti yang telah kami beritakan sebelumnya bahwa striker Stuttgart Serhou Guirassy nampaknya telah menjadi figur panas di bursa transfer AC Milan, di mana striker berkebangsaan Prancis itu menjadi target buruan manajemen untuk menjadi striker nomor 9 selanjutnya. Kini sebuah laporan baru yang dilansir dari Milan News, manajemen Rossoneri dilaporkan siap membayar harga yang lebih tinggi dari klausul pelepasan sang striker yang berada di angka 17 juta euro. Hanya saja Milan menginginkan pembayaran dengan cara menyicil, sebuah metode yang sepertinya memerlukan negosiasi yang alot dengan pihak Stuttgart. Laporan itu mengklaim sekalipun Milan dan Stuttgart kemudian mencapai kesepakatan terkait metode pembayaran tersebut, Milan masih perlu meyakinkan sang pemain terkait perihal gajinya, karena Guirassy saat ini memiliki gaji di angka 4 juta euro. Perkembangan terkait transfer ini diharapkan bisa terjadi beberapa hari ke depan karena Milan dilaporkan telah memulai pembicaraan dengan cukup serius dengan pihak Stuttgart. Masalah cedera lain nampaknya kembali harus dihadapi Milan karena salah satu pemainnya kembali berlatih secara individu setelah masalah pergelangan kaki. Menurut laporan Milan News, pada sesi latihan kemarin Luka Jovic terpantau melakukan latihan terpisah dari grup karena masih harus memulihkan cedera pergelangan kaki yang ia dapatkan saat Milan bermain imbang 2-2 dengan Salernitana. Jika pemain asal Serbia itu melewatkan pertandingan melawan Sassuolo, maka Pioli akan kekurangan kedalaman di lini serang mengingat Noah Okafor akan absen beberapa minggu karena cedera otot. Dua sesi latihan terakhir yakni pada hari Kamis dan Jumat waktu setempat diharapkan bisa memberikan kabar positif terkait pemulihan Luka Jovic. Sebab sang striker saat ini sedang dalam performa yang bagus setelah mencetak 3 gol dalam sebulan terakhir. Klub asal Inggris Liverpool dilaporkan telah menjadikan Rafael Leao sebagai salah satu bidikan mereka di bursa transfer dan sedang mempersiapkan kesepakatan pemain plus uang tunai untuk membawa Leo berlabuh di Anfield. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Francis Pelletau seperti dikutip dari Sempre Milan, menuturkan bahwa Liverpool mengincar Leo sebagai pewaris sempurna Sadio Mane dan siap mengorbankan Luis Diaz plus uang tunai untuk Leo demi meyakinkan Rossoneri untuk melepas penyerang sayap asal Portugal itu. Pada bulan Juni lalu, Milan resmi memperpanjang kontrak Leo hingga 2028 plus kenaikan gaji yang cukup signifikan. Adapun Luis Diaz pindah ke Liverpool dari Porto pada tahun 2022 lalu dengan kesepakatan 45 juta euro. Pemain 26 tahun tersebut sejauh ini telah memainkan 70 pertandingan untuk The Reds dengan torehan 16 gol dan 10 assist. AC Milan akan segera menyambut kembalinya Matteo Gabbia dari Villarreal yang disiapkan sebagai solusi menutupi krisis di lini pertahanan. Tetapi kembalinya Gabbia dipandang masih belum cukup bagi manajemen sehingga ada upaya yang akan dilakukan setidaknya untuk merekrut satu bek tengah baru di bulan Januari ini. Peluang pertama hadir melalui Clement Lenglet yang saat ini dipinjamkan ke Aston Villa. Tetapi situasinya cukup rumit karena sekalipun sang pemain siap mengakhiri masa peminjamannya di Aston Villa, Milan akan tetap meminta Barcelona menanggung sebagian besar gaji pemain Perancis tersebut. Profil valid lainnya adalah Thilo Kehrer, bek tengah West Ham United. Dalam beberapa hari terakhir dia telah ditawarkan kepada manajemen dan dapat dianggap sebagai nama yang memungkinkan. Sementara peluang kedatangan Nordi Mukiele dari PSG nampaknya semakin mengecil. Terakhir, AC Milan tidak menyerah pada Lloyd Kelly. Dalam hal ini jalur yang ingin diambil Rossoneri bukanlah untuk bulan Januari tetapi untuk bulan Juni, ketika pemain Inggris itu akan tersedia dengan status bebas transfer. Topik yang menjadi perhatian banyak fans AC Milan saat ini adalah cedera, dan menurut laporan manajemen Milan terus berupaya menemukan solusi. Seperti yang dilaporkan La Repubblica, Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mempekerjakan mantan kepala fisioterapis tim nasional Belanda Leo Ehtel.
Bersama Waterpost, Echtold merancang strategi dan mengembangkan filosofi di bidang kesehatan olahraga dan muncul dengan nama Vaisomed pada tahun 1993. Bertahun-tahun kemudian, Vaisomed telah berkembang menjadi perusahaan dengan lebih dari 80 orang. Pria berusia 54 tahun itu pernah bekerja dengan Ajax Amsterdam dan timnas Belanda dan menjadi bagian dari staf Frank de Boer selama menukangi Inter Milan.